Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Riza Nurum Afifah. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu kelas B di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Edi Purnomo. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan atau letupan yang berasal dari diri sendiri atau bantuan orang lain yang bersifat sebagai penggerak bagi individu maupun kelompok untuk mengeluarkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Nah, yang pertama yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer ini berdasarkan pada keadaan fisiologi manusia, sedangkan motif sekunder ini tidak berhubungan dengan keadaan fisiologi manusia. Yang kedua yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik ini berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, sedangkan motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Yang ketiga yaitu motif tunggal dan motif bergabung. Yang keempat yaitu motif mendekat dan motif menjauh. Yang selanjutnya yaitu motif dasar dan motif tak sadar. Dan yang terakhir yaitu motif biogenetik, sosiogenetis, dan teogenesis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hubungan motif dengan motif dan motivasi. Yang pertama yaitu motif dan minat. Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Misalnya yaitu minat terhadap pelajaran, minat terhadap olahraga, minat terhadap hobi. Minat dan motif mempunyai hubungan erat karena minat merupakan sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Yang kedua yaitu motif merupakan suatu dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seseorang. Motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Sedangkan motivasi itu yaitu merupakan sesuatu yang membangkitkan motif dan menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai sesuatu kepuasan atau tujuan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan motivasi. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang akan timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Teori motivasi itu ada 4. Yang pertama yaitu teori motivasi menurut Abraham Maslow, yaitu mengemukakan pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua yaitu tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga yaitu tujuan-tujuan meningkatkan prestasi, dan yang terakhir yaitu tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu tentang teori motivasi yang dikemukakan oleh Fromm, yaitu tentang cognitive theory of motivation, menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Menurut Fromm ini, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu ekspektasi, yaitu keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua yaitu instrumentasi. Instrumentasi ini yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berasal dalam melakukan sesuatu tugas, yaitu keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga yaitu valensi. Valensi ini adalah respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif.
Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Yang terakhir yaitu teori motivasi berprestasi yaitu menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industri adalah orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Ia menandai 3 motivasi utama yaitu penggabungan, kekuatan atau prestasi. Ia menandai sifat-sifat dasar yang awam berikut dengan kebutuhan pencapaian, yaitu selera akan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat bertanggung jawab secara pribadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.